Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berjudul Rekor terjadi di Medan. Fajar saat matahari minus 7,7 derajat. Ini adalah hasil kerjasama antara Islamic Science Research Network UHAMKA Jakarta dengan Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Itu diwakili oleh Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, kemudian Abu Yazid Raisal, Muhammad Hidayat, dan Marataun Ritonga. Oke, kerjasama ini antara ISRN dan UHAMKA ini, pengambilan data dilakukan di OIF UMSU, di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Alat yang digunakan adalah DSLR kamera Canon dan All Sky Camera. Waktu pengamatannya dilakukan pada 26, 27, 30 Juni, 1 dan 3 Juli 2020. Sebetulnya ada beberapa hari lagi ya, tapi entah mengapa pengiriman datanya itu tidak sempurna sehingga hanya beberapa foto saja yang kami terima. Hasil selengkapnya akan dilaporkan insya Allah minggu depan. Video ini melaporkan rekor sudut depresi matahari terdangkal yang kurang dari 8 derajat. Jadi paling shallow, paling dangkal itu. Ini terjadi pada 30 Juni 2020. Hasil hitungan ini kami verifikasi dengan 2 rangkaian foto Canon dan All Sky Camera. Jadi akan kita verifikasi. Kita selalu berusaha memverifikasi hasil. Nah, sekarang hasil yang dari kamera Canon. Ini dummy number biasa. Yang ini adalah foto ID-nya. Foto SAT 9794, 9806, terus sampai 9919. Foto ini diambil pada 5.40. Atas dasar itu dipnya kami hitung berarti 9,86 derajat. Kemudian kami hitung juga standar deviasi dari foto ini. Foto pada pukul ini 9794 ini diperoleh standar deviasinya 13,31 terus ke bawah. Nah, kemudian kami plot. Biasa ini adalah independent variable-nya adalah waktu. Kemudian dependent variable-nya adalah standar deviasi ini yang satuannya adalah reliable. Kemudian data fisik yang kuning ini kita dekati dengan fungsi polinomial derajat 5 dan dari sana kita bisa menghitung secara matematik fajar itu muncul pada titik terendah yaitu pada pukul 5.48.30 maaf. 5.48.30 ini di mana pada saat itu fajar hanya minus 791 derajat, minus 7,9 derajat. Akan kita buktikan ini. Betul nggak fajar di sini? Pada itu dapat dilihat dari fotonya. Kita verifikasi. Ini adalah plot yang tadi, grafik yang tadi. Ini adalah foto yang aslinya. Sebetulnya foto aslinya itu masih ke bawah, tapi karena banyak terlalu banyak polusi cahaya, bahkan di sini ada sinar yang sangat terang sekali. Jadi lebih baik kita potong aja, meskipun polusi cahaya itu masih ada. Nah, ini adalah foto 9794 yang diambil pada 5.40. Pada saat itu matahari berada pada 13,23 derajat. Sedang syuruknya sendiri pada 6.1939. Kalau kita lihat di 3D surface model ini polusi cahaya masih kelihatan sekali ini. Makanya ini naik kan. Ini naik terjadi seperti ini. Tapi kita tidak akan terganggu oleh ini karena apa? Karena kita adalah melihat fajar itu kita fokusnya di sini, menganalisisnya di sini. Nah, itu kemudian kita beranjak ke foto berikutnya. Foto 9813
pada 5.43.10 diambilnya. Pada saat itu matahari minus 9,14 derajat. Ini masih gelap juga, tidak kelihatan. Artinya fajar belum muncul dari yang foto yang tadi dengan foto yang kedua ini. Kemudian kita ke foto 9821 yang diambil pada 5.44.30. Pada saat itu sudut depresi matahari minus 8,83 derajat. Juga tidak ada. Ini juga tidak ada pada foto pada 54. Nah, ini juga tidak ada. Nah, juga tidak ada. Nah, pada baru pada ini sistem yang kami develop bisa mendeteksi kehadiran fajar itu di sini karena dia setelah itu dia naik semakin tajam, naiknya semakin tajam mengikuti fungsi eksponensial ini. Nah, inilah dideteksi fajar terjadi pada 5.48.30. Pada saat itu matahari berada pada minus 7,9 derajat. Kita tidak bisa melihat ini, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama dari sebelumnya ya, saya kembalikan ke sebelumnya. Nah, ini agak terangkat ini. Kelihatan nanti ini agak terangkat. Nah, ini ada terangkat. Ini karena kehadiran fajar itu. Kalau kita lanjutkan, dia akan semakin jelas. Nah, lihat ini sudah semakin terangkat. Pada saat ini, foto 9866, pada 5.52, pada saat itu minus 7,11 derajat di bawah ufuk. Ini semakin cerah, semakin jelas. Nah, kalau kita perhatikan nanti ini sudah mulai mengalahkan sinar polusi cahaya yang di sini di background ini. Nah, lihat. Jauh sekali, tidak bisa ini kemudian menghalangi kehadiran fajar. Kalau kita lihat ini ada mendung tebal ini. Mendung tebal ini adalah ini kan. Mendung tebal ini. Sedangkan yang merah-merah ini. Jadi sinar matahari itu akan menembus celah-celah di mana gap di antara mendung ini, karena mendung tidak mungkin menutup rapat-rapat. Itu persoalannya. Tidak mungkin menutup rapat-rapat. Alam selalu bersifat stokastik. Jadi inilah bukti bahwa pada titik ini terjadi fajar, karena kemudian semakin eksponensial. Ini lihat, pada 9919, pada 60048, fotonya sudah demikian. Ini semakin 3D surface-nya sudah, modelnya sudah semakin jelas. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kamera All Sky. Jadi karena kita mengoperasikan dua kamera, kita lihat kamera All Sky. Ini juga 30 Juni 2020. Ini dummy number, ini fotonya, foto 487 sampai 563. Ini jamnya, ini standar deviasinya, ini sudut depresi mataharinya. Ini kita plot, kemudian ini tetap independent variable-nya adalah waktu, dan dependent variable-nya adalah standard deviation dalam unitnya gray level. Dari sini kemudian kita dekati dengan polinomial ini, dan titik terendahnya terjadi pada 54924, artinya pada saat itu minus 71 derajat, 77,71 derajat. Nah, kita buktikan verifikasi dengan foto-foto yang kita miliki dari All Sky. Ini adalah plot yang tadi. Ini adalah foto aslinya, foto asli All Sky. Kamera All Sky itu memotret 360 derajat, 360 derajat, sehingga seluruh setengah bola bumi itu bisa terpotret. Ini polusi cahaya ada di sana. Nah, memang kelemahan dari foto foto All Sky kamera ini, sebetulnya kita hanya tertarik pada foto ini, pada yang dibatasi oleh lingkaran ini. Tapi foto ini terambil, pinggiran ini terambil. Padahal ini adalah semua hitam semua. Nah, ini jadi dalam proses image processing, memang ini
ikut terproses lah gitu. Jadi cuman persoalannya sekarang karena dia konstan, tidak berubah-ubah, ya artinya tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh. Cuman memang agak kurang ini aja karena ini ikut terproses gitu. Kalau kita crop begini tidak bisa karena image processing itu memprosesnya dalam bentuk matriks square gitu, apa tuh, matriks kotak seperti ini. Oke, ini adalah foto 487 diambil pada 5.46.02. Pada saat itu matahari minus 8,48 derajat. Sini. Surutnya tetap. Ini 3D surface modelnya. Ini adalah dome tempat observatoriumnya Oif Umsu ini. Jadi agak depok gitu. Kemudian kita bergerak. Nah, ini foto 497 pukul 5.48.02 pada saat itu minus 8,02 derajat posisi matahari. Tidak ada perubahan. Kemudian kita bergerak, belum terjadi perubahan. Nah, ini tidak terpengaruh, ini tidak berpengaruh ini karena ini berada di luar. Yang kita concern adalah ini. Kemudian inilah saat sistem kami dapat mendeteksi kehadiran fajar karena setelah itu dia naik tajam secara eksponensial. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, perhatikan di sini ini udah mulai, nah ini udah mulai, ini. Memang kalau kita tidak tahu bahwa ini terjadi, mungkin tidak terlalu perhatian. Tapi inilah anunya. Kalau kita lihat berikutnya, nah ini sudah mulai tampak sekali. Kita bandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini sudah semakin nyata. Ini juga semakin nyata nih. Nah, ini semakin nyata. Semakin nyata pada foto 533 pukul 5.55.02. Pada saat itu posisi matahari minus 6,41 derajat di bawah ufuk. Dan seterusnya. Ini sudah kelihatan sangat sekali. Oke, ini yang foto yang terakhir. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa hasil kamera Canon dan All-Sky berbeda? Tadi kan yang Canon dapatnya minus 7,91, sedangkan yang All-Sky dapat minus 7,71. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Dalam statistik, kasus seperti ini sudah sangat lumrah. Kita hanya dapat menghasilkan the most plausible value atau harga yang paling masuk akal atau the most probable value, harga yang paling mungkin. Karena hanya Allah lah yang tahu berapa the true value. Nah, ini bukan jargon agama ini. Ini bukan cuma jargon agama, ini kenyataan saintifik. Kita tidak tahu, kita bahkan tidak tahu berapa berat badan kita yang sesungguhnya. Kalau kita menimbang berat badan kita timbang katakanlah sekarang 70,2 kilogram. Seperempat jam lagi, kalau kita timbang jadi 70,4. Seperempat jam lagi bisa 70,1. Nah, sekarang yang mana yang betul? Tidak ada yang tahu yang betul. The most plausible value-nya adalah kalau kita ambil rata-ratanya. Itulah the most plausible value-nya. Tapi true value-nya tidak tahu. Kalau kita ukur 10 kali, dapat rata-ratanya berbeda. Ukur 100 kali, rata-ratanya berbeda. Jadi ini bukan jargon agama. Ini kenyataan saintifik. Hanya Allah yang tahu berapa the true value berat badan kita. Apalagi untuk mengetahui fenomena alam yang sangat kompleks seperti ini. Kameranya sendiri berbeda. Sampelnya berbeda. Kalau All-Sky kamera, sampelnya seluruh hemisfer, setengah bola bumi, padahal kalau Canon hanya kotak begini. Jadi itu kalau sampai berbeda minus 7,91 dengan 7,71 itu berarti sangat bagus sekali. Jadi proses samplingnya pun berbeda ya. Ini memang samplingnya berbeda. Seluruh setengah bola bumi dan satunya cuma kotak aja.
Oke, kesimpulannya, jaringan kerjasama penelitian seperti ini sangat penting. Ini dalam rangka untuk menekan biaya perjalanan yang mahal. Jadi dengan kerjasama dengan OIF UMSU ini kami sangat menghargai sekali karena OIF UMSU dapat memberikan data pada kami kemudian kami proseskan. Diharapkan ada yang mau bekerja sama memberikan data subuh dunia. Nah, ini makanya kita sebarkan ke seluruh dunia dalam rangka penyusunan Global Twilight Pattern. ISRN siap membantu memproses datanya secara gratis, tanpa dipungut biaya. Bahkan kita akan buatkan laporan seperti sekarang ini bagi mereka yang ingin bersedia bekerja sama dengan kami. ISRN mendorong penggunaan drone untuk memperoleh data twilight. Karena tidak perlu pergi ke ketinggian untuk memotret ufuk, kita tidak perlu pergi ke daerah pantai, ke timur untuk melihat ufuk. Ufuk saat subuh ya. Kemudian cukup dengan drone kita laporkan ini pada video yang lalu. Hasil sudut depresi matahari kurang dari 8 derajat, tadi 7,9 dan 7,7, semakin membuktikan bahwa pemakaian sudut depresi matahari minus 18 derajat, apalagi minus 20 derajat ini harus dikoreksi. Mengapa? Karena kalau kita punya, ini adalah angka statistiknya, ratanya 18. Kalau tadi kita dapat 8 derajat, artinya 10 ke bawah dan 10 ke atas. Harus ada data dalam populasi kita yang 28 derajat, bahkan 30 derajat. Ini sangat tidak masuk akal, tidak mungkin itu. Tapi kalau kita 13 derajat, ini 8 derajat, berarti kan 5 ke bawahnya rentangnya 5, ke atasnya 5, 13 tambah 5, 18 derajat. Ya, kita ada juga yang 18 derajat. Jadi rentangnya ke arah ke bawah dan ke arah atas dari harga rata ini, harga statistik rata ini harus sama. Itulah pola distribusi, sebaran distribusi normal. Jadi mudah-mudahan presentasi ini sangat ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.